Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Yang terhormat Bapak Kepala SMK, Wakil Kepala SMK, serta Bapak dan Ibu Dewan Guru semua, serta karyawan. Alhamdulillah pada siang ini kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita rencanakan bisa bermuajah atau bertatap muka dalam forum yang luar biasa ini. Yang awal tahun pelajaran kemarin kami majelis melalui video call yang kami memberikan beberapa rekanan terkait dengan persiapan awal tahun pelajaran baru. Hari ini kami tidak merasa tidak menyangka dan menyana kalau bisa bersilaturahim sekaligus memberikan sambutan. Ya baru tadi pagi kita komunikasi, Pak nanti kendaraan sepeda mobil ya Pak. Sepeda mobil. Ya tidak direncanakan saya disuruh nyambut di forum ini ya. Ini kesempatan yang luar biasa, maka kita tetap bersyukur kepada Allah karena COVID-19 ini sangat berdampak di dunia pendidikan. Tidak hanya di dunia pendidikan, tapi sektor ekonomi yang terkait dengan kantin, kemudian pesantren, itu semua berdampak. Hal ini kalau tidak kita segera antisipasi, bagaimana menyiapkan tata kelola tatanan kehidupan baru, maka ya susah sekali karena COVID ini kapan berakhirnya juga tidak jelas, tidak jelas sama sekali. Oleh karena itu perlu kita antisipasi bersama-sama. Kalau COVID kita lawan, yang dilawan apa? Tidak nampak. Kalau dilawan ada musuh besar, kemudian ditembak mati ya sudah. Nah, COVID ini bagaimana cara melawannya? Tentu cara melawannya bukan langsung ditembak seperti itu, bagaimana upaya-upaya kita mencegah gitu. Dengan cara ya pakai masker, kemudian hand sanitizer, kemudian jaga jarak, itu upaya-upaya kita. Oleh karena itu sekali lagi mari kita tetap mencari dan mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja yang perlu kami sampaikan hari ini Bapak Ibu adalah sebagai bentuk komitmen melaksanakan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di SMK ini. Tentu kami Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tuban menyampaikan apresiasi yang tinggi karena di tengah-tengah pandemi seperti ini Bapak Ibu tetap semangat bekerja. Kalau tidak ada niatan mukhlishina lahu-d-din, saya kira dan yakin tidak akan hadir di sini. Enak di rumah daring semua. Tapi pada Ibu punya komitmen. Nah komitmen itu mari kita pertahankan dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa. Insya Allah ini merupakan bagian amal soleh, amal jariah Bapak dan Ibu. Walaupun sudah meninggal kita nanti, ya ini pahala yang tetap mengalir karena mengamalkan ilmu itu. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Saya sendiri kadang-kadang itu kangen dengan dulu kan saya juga menjadi guru, sekarang tidak guru. Karena guru ternyata hari raya yang didulani bocah gitu. Terus kalau di kantor siapa yang dulani? Mungkin stafnya saja yang dulani. Oh saya menjadi ketua majelis saja tidak ada yang dulani rumah saya. Tapi guru-gurunya itu mantap, didulani murid-muridnya itu ya. Itu nikmatnya dari guru seperti itu. Iya, nikmatnya dari guru seperti itu. Kalau di jalan juga muridnya nyapa gitu. Kadang-kadang saya selaku ketua majelis Sakturban orang disopo kayak guru-guru ya. Nah, jadi kebanggaan Bapak dan Ibu selaku guru itu. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kurikulum terkait dengan supervisi. Supervisi ini mari kita jadikan sebagai hal yang biasa, tidak menjadi yang luar biasa. Karena supervisi ini
itu adalah bagian dari peningkatan kualitas dalam sisi administrasi. Ini yang penting, karena kewajiban kepala sekolah ini perlu kami sampaikan, minimal 1 semester itu 2 kali kepala sekolah wajib melaksanakan supervisi kepada gurunya. Kalau tidak dilaksanakan berarti tugas kepala sekolah itu tidak sempurna. Berarti tidak pernah monitoring ini Pak, tidak pernah supervisi Pak Yanto ini. Jadi supervisi kepala sekolah kepada gurunya itu 2 kali dalam 1 semester. Kalau tidak, berarti kinerja kepala sekolah itu dipertanyakan. Maka supervisi ini kalau Bapak dan Ibu disupervisi oleh Pak Yanto, ya jangan pemainnya kadek jangan seperti itu. Ini memang tugas dan kewajiban seorang kepala sekolah. Ini wajib itu. Tapi kalau Pak Yanto tidak melaksanakan supervisi, berarti itu kinerjanya Pak Yanto perlu dipertanyakan. Nah ini nanti kan dievaluasi Pak Yanto 4 tahun, gimana supervisinya? Kalau enggak, berarti Pak Yanto tidak siap jadi kepala sekolah. Begitu aja intinya. Ini dalam sisi administrasi. Oleh karena itulah, karena tugas guru itu sebetulnya itu hanya 5 lah, maksimal 5 yang pernah kita sampaikan di awal rapat tahun pelajaran kemarin. Yang pertama adalah merencanakan. Bapak dan Ibu hari ini dengan form supervisi ini adalah bagian dari perencanaan semua. Bagaimana membuat protanya. Prota itu bisa dikerjakan bersama. Berapa 1 tahun itu yang efektif? Berapa 1 tahun itu yang ada cadangan, itu bisa didiskusikan kalau program tahunan itu. Tentu nanti hanya menyesuaikan jam harinya saja. Oh saya ini Selasa ada libur 1 semester itu berapa gitu. Kalau Jumat berbeda, Jumat itu aja disesuaikan. Tapi dalam hitungan hari efektif 1 semester atau 1 tahun itu bisa dihitung bersama-sama. Kemudian nanti dikurangi berapa yang kena gangguan, berapa semester, berapa macam-macam itu nanti disesuaikan. Ini ada tugas perencanaan. Setelah membuat prota, maka dipecah ke promes. Setelah promesnya jadi, protanya jadi, maka Bapak dan Ibu berkewajiban silabus menentukan saya dalam 1 semester itu ada sekian pertemuan, ada sekian KD, maka KD ini yang bobotnya nilai tinggi saya buat sekian tatap muka dan seterusnya. Itu adalah sisi teknis perencanaan semua. Setelah silabus jadi, maka Bapak dan Ibu berkewajiban menyusun RPP itu, RPP. Nah RPP itu disesuaikan dengan di silabus. Silabus itu sudah matang, menggunakan metode apa, kemudian bagaimana penilaiannya itu di silabus. Membacanya itu RPP ke silabus itu diterjemahkan. Nah oleh karena itulah saya kira hari ini itu kalau berbicara menyusun RPP-nya, silabusnya, protanya, promesnya sudah telat. Tapi telat tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Ya, ini penting. Nah Bapak dan Ibu, ini sebagai gambaran supervisi. Nah supervisi itu sebenarnya adalah melihat bagaimana antara perencanaan dan pelaksanaan. Karena tugas dulu tadi ojo gawe rencana tok waktu pelaksanaannya jomblang. Yang terjadi di dunia pendidikan kita, perencanaannya jomblang tapi daki gitu. Tapi nyotoni ngulangi ya senuku awal zaman tahun alif sampai dan ya begitu itu. Orang cocok belas karena RPP ini. Lah inilah konsekuensi supervisi itu sebenarnya melihat ke sana. Ketoke antara nyoton, antara rencana dan nyotonnya itu bagaimana? Ide-ide berliannya guru, kemudian dalam pelaksananya bagaimana? Itulah supervisinya itu berfungsinya ke situ itu. Saya harapkan saya selaku ketua majelis jangan sampai perencanaannya diwakil tapi pelaksanaannya podo orang gawe RPP, orang bedane kalau gawe RPP, jangan sampai terjadi. Nah setelah itu guru itu setelah melaksanakan untuk perlu ada evaluasi. Kira-kira pelaksanaan saya begini dengan metode begini, maka saya
saya akan menilai begini. Itu namanya adalah evaluasi, dinilai. Nah setelah dinilai, itu kan perlu analisis. Oh bocah ini kita ulangi ini metode ini, kok masih begini? Itu namanya dianalisis. Ternyata saya tidak berhasil. Setelah itu apa? Yang kelima, tindak lanjut. Maka saya harus begini. Pak Yanto merekomendasikan. Ternyata hasil supervisi macam-macam itu bisa tindak lanjutnya. Guru ini perlu dilatih untuk penyusunan RPP dan silaku macam-macam. Atau perlu diikutkan diklat apa. Nah itu adalah bagian dari hasil analisis, dari hasil evaluasi, dari hasil pembelajarannya, dari hasil macam-macamnya. Nah ini penting Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, dokumen administrasi itu mari kita siapkan sekarang. Akreditasinya tahun berapa Pak Yanto? 2020. Rencananya 2000. Nah, 2021. Mulai 2020 ini, sistem akreditasi itu sangat berbeda sekali dengan tahun sebelum 2020. Ini perlu saya sampaikan, biar ada kesiapan. Jadi kalau dulu itu paradigmanya adalah berbasis dokumen. Pokoknya duit oke, centang oke, begitu aja. Sehingga unsur subjektivitas dengan asesor sangat tinggi. Maka paradigma akreditasi sekarang adalah dari komplain data menjadi performance. Ini. Jadi yang data itu terkait dengan kurikulum, terkait dengan sarpras, terkait dengan apa namanya teknis-teknis pembelajaran penilaian itu nanti ngambilnya itu dari Dapodik. Makanya ada dari kurikulum, penilaian, sarpras, kemudian apa namanya yang satu adalah pembiayaan. Itu ngambilnya dari Dapodik semua nanti. Ini yang komplain data itu. Ini diverifikasi oke, baru Bapak dan Ibu lembaganya bisa menentukan oh ini loh siap akreditasi. Nah, apa yang dinilai oleh seorang asesor? Performanya. Performanya itu ya bagaimana ngulang ngajarnya itu, kemudian direkam, diupload untuk laporan ke ban. Seperti itu nanti. Kemudian ada wawancara. Apa yang substansinya terkait dengan manajemen sekolah? Manajemennya bagaimana? Itu diwawancara. Selain dokumen-dokumen tadi ada, tapi bentuk performance presengannya bagaimana? Cocok enggak dengan nyatanya gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan gurunya. Guru ngajarnya bagaimana? Kemarin itu kan jarang disampling gurunya kemudian suruh ngajar, tapi nanti wajib asesor. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan apa namanya mutu lulusan. Mutu lulusan itu ya terkait dengan karakternya, terkait dengan kedisiplinan macam-macam itu dinilai semua. Kemudian proses pembelajarannya bagaimana. Nah, oleh karena itulah kita mulai sekarang harus menyiapkan diri. Tidak perlu masuk 2021. Kalau nanti Pak Yanto ada kesempatan di akhir penghujung tahun ini, segera disiapkan aja, mendatangkan asesor SMK, kemudian disuruh memberikan membriefing teman-teman yang kita semua untuk memberikan pencerahan. Kita ambil dari asesor SMK langsung aja, yang dikenal Pak Yanto siapa. Nanti saya bisa komunikasi dengan majelis PWM untuk memberikan arah. Biar tidak apa istilahnya, tidak keduduk kedadapan ya. Termasuk dokumen-dokumen Bapak dan Ibu yang disiapkan hari ini terkait dengan sebelum supervisi itu kan harus perencanaannya itu kan harus dimatangkan semua. Nah saya kira itu yang terkait dengan stressing kami untuk forum ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan majelis adjustment. Tahun 2020 ini kebetulan mengajukan bantuan Jasmas. Untuk tahun 2018 itu wujudnya berupa mobil yang saya pakai itu, yaitu mobil majelis, itu juga dari Jasmas.
walaupun harus mengeluarkan uang cukup besar, tapi tinimbang tuku itu kangelan, umpama duit sing digawe iku ya gampangane itu oleh-oleh gitu. Uang 60-70 itu kan dapat mobil bekas gitu ya. Ya tidak apa-apa lah, dapat 250 ke ruang-ruang ya sekitar itu. Akhirnya bismillah majelis, makanya duit pitung puluh boleh konti. Ya kadang-kadang ada buku badine nih. Kadang-kadang ke situ gitu. Ada buku yang ismuba itu ya. Sekian persen kan termasuk untuk nyicil itu. Kemudian SMK sini juga membantu. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan nanti selama periode saya ini setelah 5 tahun itu nanti tidak punya hutang. Andaikan nanti masih punya hutang, maka siapapun ketua majelis yang bawa mobil itu maka tak suruh ganti. Begitu aja. Nek ra gelem ganti aja nggo mobil sih, karena mobil ini tawanan, mobil tawanan itu. Nah, itu sekilas tentang bantuan ini. Mudah-mudahan nanti saya diamanai 5 tahun. Nah, ini mutamar mundur, tentu konsekuensinya ya di PDM juga mundur. Saya sudah tidak meninggalkan hutang untuk pengadaan yang kami lakukan. Insya Allah majelis Hidasmen punya mobil itu sudah melampaui batas ya, melampaui batas dari angan-angan. Karena tidak menyangka majelis bisa memiliki mobil operasional. Mungkin saja kalau begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.